Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini merupakan penjelasan singkat mengenai Kaloheya Project. Kaloheya Project adalah suatu proyek yang didanai oleh Erasmus Plus Program of the European Union bekerja sama dengan Tuning Academy dan Universitas Pajajaran. Kita akan segera mulai dengan perkenalan mengenai apa itu Kaloheya Project. Kaloheya Project adalah suatu proyek yang ingin mengukur dan membandingkan pencapaian learning outcome di berbagai pendidikan tinggi di Asia. Proyek ini berdurasi 3 tahun dan bekerja sama di bawah Key Action to Erasmus+. Kaloheya Project ini ingin mencari bagaimana berkontribusi terhadap suatu proses internasionalisasi dari pendidikan tinggi melalui berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengukuran dan pengembangan rekognisi dari luaran higher education tidak hanya di Southeast Asian region tapi juga di European Union yang ujungnya nanti akan meningkatkan mobilitas tidak saja di antara pendidikan tinggi di antara Southeast Asia region tapi juga pendidikan tinggi dari European Union ke Asia Tenggara dan sebaliknya. Siapa saja yang ada dalam tim ini? Kaloheya Project ini tidak terlepas dari Tuning Academy. Tuning Academy ini terbentuk sejak tahun 2018 dan sudah melakukan kegiatan di berbagai belahan dunia. Terdapat beberapa tim terdiri dari medicine, civil engineering, teacher education, dan lain-lain. Universitas Pajajaran kebetulan mendapat kesempatan baik untuk dapat bergabung pada TASE Medicine Group, yaitu suatu grup yang berfokus pada kegiatan menilai dan membandingkan luaran dari prodi kedokteran. Pada TASE Medicine Group terdapat berbagai institusi dari berbagai FK di Asia Tenggara. Salah satunya adalah dari University Sains Malaysia, kemudian dari University Malaya Malaysia, kemudian dari Ateneo de Manila University Philippines, University of Saint Augustine Philippines, University of Health Science Cambodia, University of Medicine Mandalay Myanmar, kemudian University of Medicine and Pharmacy Vietnam, serta satu-satunya delegasi dari Indonesia yaitu Universitas Pajajaran Indonesia. Pada tahun ini kita kedatangan satu lagi FK di Indonesia yaitu dari Unhas sehingga Unhas dan Unpad menjadi dua delegasi dari Indonesia pada kegiatan kali ini. Kemudian selanjutnya kita akan segera kembali kepada konsultasi fokus yang akan diadukan pada hari ini. Salah satu rangkaian kegiatannya adalah ingin mencari umpan balik dari para akademisi mengenai meta profil kompetensi yang sudah dihasilkan dari beberapa rapat sebelumnya. Beberapa dimensi kompetensi akan ditayangkan pada dan Bapak Ibu narasumber semua dapat memberikan umpan balik tentang apa yang hilang dari meta profil kompetensi, apa yang bisa ditambahkan, dan apa yang sebaiknya bahkan dihilangkan. Pada akhirnya nanti, di akhir umpan balik ini, umpan balik Bapak Ibu semua akan digabungkan dan dielaborasikan dengan berbagai akademisi di seluruh Asia Tenggara sehingga menghasilkan suatu konsensus baru mengenai bagaimana luaran kompetensi dari pendidikan kedokteran di Asia Tenggara. Kita akan segera masuk ke dalam domain kompetensinya. Pada kompetensi yang sudah dihasilkan pada beberapa rangkaian kegiatan, terdapat 5 domain medicine kompetensi, yaitu health and well-being, kemudian professional behavior, quality assurance, medical knowledge, dan patient care. Kita akan segera masuk kepada masing-masing domain tersebut untuk dapat memperjelas ada apa di domain tersebut. Behavior, definisi dari domain ini adalah etika, kepemimpinan, dan profesionalisme yang menjadi dasar dari semua kompetensi. Tim menyadari bahwa dokter perlu menjadi seseorang yang penuh dengan etika dan profesional dan juga sekaligus mendemonstrasikan keterampilan kepemimpinan untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan dari individu, family, community, and population. Dari professional behavior ini akan tampak komitmen tinggi dari lulusan untuk mewujudkan konsep dari profesionalism sehingga menjamin kepercayaan terhadap profesi dokter. Kemudian kita beranjak kepada domain yang kedua yaitu adalah quality assurance. Quality assurance ini cukup menarik karena merupakan satu domain baru yang diusulkan pada kegiatan kali ini. Definisi dari quality assurance adalah di mana
Professional healthcare mampu mengembangkan dan mendokumentasikan bukti mengenai proses efektif dari pelayanan healthcare, termasuk di dalamnya dari aspek promoting dan menjamin kesehatan dan kesejahteraan dari pasien secara individual, keluarga, komunitas, dan secara populasi. Kita akan beranjak ke domain yang ketiga, yaitu adalah health and well-being. Health and well-being ini merupakan suatu domain yang juga menjadi bahasan menarik pada beberapa rapat berikutnya, karena sejak pandemi ini disadari bahwa kemudian kemampuan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan bukan saja pada lingkup individual, tapi jadi pada lingkup keluarga, komunitas, dan populasi. Sehingga nantinya dengan adanya domain ini akan mendorong kurikulum yang ada di pendidikan tinggi untuk menjamin kesempatan bahwa para pelajar mampu disediakan wahana untuk menjamin terbentuknya kompetensi ini. Pada lingkup yang lebih luas, bahwa disadari bahwa kedokteran bukan hanya tentang pengobatan, tapi juga tentang prevention atau pencegahan terhadap penyakit dan bagaimana kita mengelola faktor risiko yang akan menjadi predisposisi dari penyakit. Kita akan bergerak ke arah domain berikutnya, yaitu adalah patient care. Patient care merupakan salah satu domain kedokteran klasik yang berisi kompetensi-kompetensi yang berhubungan dengan keterampilan klinik, sehingga dokter tadi mampu menjamin dan mempromot kesehatan dan kesejahteraan dari pasien, family, community, dan population. Domain yang terakhir adalah medical knowledge. Medical knowledge adalah key domain atau domain kunci yang merujuk kepada kemampuan untuk menjelaskan secara komprehensif, theoretically dan technical knowledge untuk mendemonstrasi kemampuan intelektual secara mandiri terhadap aplikasi ilmu dasar dan selalu mampu mengaplikasikan kemampuan daya pikir kritis, analitis, dan evaluasi dan keterampilan mengevaluasi pada setting bidang pembelajaran, setting pekerjaan, dan setting praktik di komunitas. Setelah itu, kita akan coba membedah masing-masing kompetensi domain tadi menjadi kompetensi subdomain. Jadi terdapat masing-masing subdomain dari domain-domain yang tadi yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Pada aspek professional behavior, terdapat 5 subdomain, yaitu etika, kepemimpinan, resilience, professionalism, dan social accountability. Pada masing-masing subdomain tersebut terdapat beberapa deskriptor dari subdomain tersebut. Tanda kurung S, R, dan K di belakang dari penjelasan tersebut merupakan pertanda bahwa K adalah aspek pengetahuan, S adalah skills atau keterampilan, dan R adalah responsibility atau tanggung jawab. Bapak Ibu dapat membaca dan mengamati berbagai karakteristik yang ada di subdomain ini, dan Bapak Ibu dapat memutuskan apakah ada yang hilang, apakah ada yang perlu ditambahkan, atau bahkan sebaiknya tidak usah ada. Pada konsep etik, beberapa deskriptor terdapat adalah dapat menggunakan informasi dan komunikasi teknologi dengan tujuan yang sah dan bertanggung jawab. Kemudian memahami, menghargai, dan menghormati diversitas dan multikulturalisme. Pada aspek kepemimpinan, diharapkan lulusan mampu bekerja sama secara efektif pada berbagai konteks yang sangat berbeda. Kemudian lulusan diharapkan mendemonstrasikan kepemimpinan. Pada aspek resilience, lulusan diharapkan mampu beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang ada dan dapat mencari berbagai resources pada pelayanan kesehatan. Pada aspek professionalism, lulusan diharapkan mampu mendemonstrasikan bagaimana balance dedication untuk dapat mengajukan layanan kesehatan di berbagai individu pasien. Kemudian yang berikutnya adalah lulusan diharapkan mampu mempertahankan aspek professionalism, moral, dan ethical values menjadi salah satu acuan dalam segala tindakannya. Untuk social accountability, terdapat 2 deskriptor, yaitu mampu mendemonstrasikan tanggung jawab terhadap society dan environment, kemudian juga mampu menunjukkan komitmen dan social accountability terhadap tujuan umum untuk kemaslahatan. Pada subdomain berikutnya terdapat 4 subdomain pada health and well-being, yaitu personal care, family care, community care, and population care. Pada individual personal care, maka diharapkan lulusan mampu menyediakan appropriate therapy dengan biopsychosocial approach.
Kemudian yang kedua, bahwa lulusan mampu menjelaskan keuntungan, resiko, dan alternatif dari semua diagnostik dan therapeutic option. Kemudian lulusan diharapkan mampu menjamin dan memelihara patient safety, serta lulusan mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Pada subdomain family care, maka lulusan diharapkan mampu melakukan konsultasi dengan keluarga dan pasien dengan empati, serta pada community care diharapkan lulusan mampu mengenali, merekognisi, dan mampu melihat apa itu public concerns dan kontroversial isu terhadap suatu layanan kesehatan. Pada subdomain population care, maka lulusan diharapkan mampu mempromot kesehatan dari aspek promotif dan preventif. Kemudian lulusan mampu diharapkan merekognisi dan menestimasi risiko kesehatan, kebutuhan, biaya, sampai dengan ke vulnerable groups. Kita akan beranjak kepada subdomain berikutnya, yaitu quality assurance. Pada quality assurance ini terdapat 3 subdomain, yaitu critical and innovative thinking, lifelong learning skills, dan scientific research skill. Di bawah critical dan innovative thinking, terdapat harapan bahwa lulusan mampu berpikir secara kritis dan mampu berpikir reflektif serta inovatif. Pada subdomain lifelong learning skills, diharapkan peserta didik atau lulusan mampu membawa kemampuan lifelong learning dan continuous professional development. Sementara pada aspek scientific and research skill, maka terdapat harapan juga bahwa lulusan mampu menginisiasi, merencanakan, mengorganize, mengimplementasikan, dan mengevaluasi setiap tindakan, mampu melakukan penelitian, mampu menggunakan data secara numerik dan grafik untuk menjamin pekerjaannya, dan mampu menggunakan informasi yang sangat luas untuk menjamin pekerjaannya. Pada subdomain patient care terdapat 5 subdomain klasik, yaitu history taking, physical examination, clinical reasoning, clinical diagnosis, dan clinical management. Mahasiswa lulusan diharapkan mampu melakukan history taking secara baik, juga physical examination, dan juga mampu melakukan praktik kedokteran sesuai dengan good clinical practice pada beberapa clinical setting. Kemudian lulusan juga diharapkan mampu melakukan investigasi diagnosis secara baik dan mengintegrasikan clinical dan workup information untuk membuat atau untuk menyusun suatu diagnosis dan diagnosis banding. Pada clinical management diharapkan bahwa lulusan juga mempunyai kemampuan untuk dapat memanage medical record secara baik. Pada subdomain medical knowledge terdapat 2 subdomain, yaitu clinical medical science dan basic medical science. Pada clinical medical science, maka lulusan diharapkan mampu mendemonstrasikan kemampuan memecahkan masalah dan mampu mengaplikasikan pengetahuannya kepada praktik sehari-hari. Pada basic medical science, maka diharapkan lulusan mampu mengaplikasikan pengetahuannya terhadap praktik sehari-hari. Itu saja semua penjelasan mengenai kompetensi domains dan kompetensi subdomains. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Kami harapkan Bapak Ibu semua dapat memberikan masukan terhadap kompetensi domain dan subdomain tadi melalui link Gform yang akan kami bagikan melalui WhatsApp Bapak Ibu semua. Umpan balik Bapak Ibu sangat berharga untuk membangun suatu luaran kompetensi yang akan diakui oleh tidak saja di Asia Tenggara, namun juga di seluruh negara European Union. Sehingga kami dapat mengharapkan bahwa masukan Bapak Ibu semua betul-betul lahir dari hasil pengamatan dan expert judgment Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami dari tim Kalohiya SEG Medicine Unpad, saya, Dr. Yulia Sofiatin, Dr. Nita Arisanti, Dr. Muhammad Ghazali, Dr. Roni Lesmana, dan Dr. Hasan Basari mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.